Mungkin niat Nia dan Niati untuk menggugat cerai Farhad Abbas sudah bulat. Pelantun lagu Gelas-Gelas Kaca ini secara tegas menolak untuk dimadu. Sementara hadirnya orang ketiga telah berulang kali mengguncang biduk rumah tangga mereka. Menurut kabar yang beredar, setidaknya ada sederet wanita yang pernah dinikahi secara siri oleh pengacara yang identik dengan sumpah pocong ini. Sebut saja seperti Melanie Sukmawati alias Lala, juga pengusaha berlian Ani Muryadi, dan terakhir Farhad dikabarkan menikahi juru bicaranya sendiri Regina Andriani Saputri. Meski pada akhirnya Hilal Ferhat, suami Regina, menegaskan bila tidak pernah ada perselingkuhan antara istrinya dengan Farhad Abbas, tapi setidaknya Sylvie, mantan orang dekat Farhad, menyatakan bila Farhad dan Regina pernah bermain api. Karena tak mau dimadu ditambah sudah 7 tahun pisah ranjang. Tepatnya sejak diketahui Nia menderita penyakit hepatitis B. Menjadi alasan Nia mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 27 Januari lalu. Menjelang sidang yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Februari mendatang, pada hari Selasa kemarin, Farhad yang telah beberapa hari pergi dengan didampingi dua sahabatnya yaitu Dimas dan Trisna, pulang ke rumahnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ternyata menjelang persidangan, Farhad pulang dan bermaksud mengajak rujuk Nia yang telah dinikahinya sejak 12 tahun silam. Ya kan rutin, balik gitu kan, lihat anak ya. Dalam ada Nia juga, gitu kan, ada masalah. Ya, cuman kan saya kan santai-santai saja, menikmati makanan rumah kan biasa itu. Terus, ya, mau apa lagi kan tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Mengapa Farhad mendadak meminta Nia mencabut gugatan cerainya dan kembali rujuk? Padahal sebelumnya Farhad sempat berujar, meski dirinya sangat mencintai Nia dan Niati, namun ia siap bercerai dan harta dibagi dua. Dan para pengacara tolong bicara, kalau ingin cepat perceraian silakan dipercepat, kita buat pernyataan sepakat, tinggal harta dibagi. Padahal bertahun-tahun silam, tepatnya sejak Farhad meminta izin untuk berpoligami pada tahun 2005, Farhad menyatakan talak. Keberatan Nia akhirnya melahirkan surat pernyataan pada 24 November 2005. Bila kelak terjadi perceraian, Farhad tidak meminta harta gonogini dan memberikan uang untuk Angga, anak hasil pernikahan mereka, hingga ratusan juta rupiah. Bukan hanya sekali Farhad mengeluarkan surat pernyataan dan menceraikan Nia, bila ditotal sudah 4 kali. Ini kalau misalkan memang betul sudah terjadi perceraian 4 kali, itu kalau dari segi hukum perkawinan itu di dalam pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, apabila perkawinan sudah 2 kali perceraian, kita akan dalam perkawinan itu jadi perceraian 2 kali, itu sudah tidak boleh lagi menikah lagi antara suami istri yang bersangkutan gitu kan, atau bekas suami bekas istri yang bersangkutan. Tapi tidak hanya menikahnya itu, bukannya syarat menikah akad nikah tapi tanpa ada perwujudan hubungan suami istri. Harus ada hubungan suami istri. Jadi setelah itu misalkan ada terjadi hal perceraian, nah baru boleh menikah lagi dengan mantan suami yang sebelumnya. Bila memang Farhad kembali ke rumah dan meminta rujuk, akankah ia mengizinkan Nia menikah dengan pria lain? Dan maukah Nia melakukannya? Yang pasti Farhad Abbas mengaku bila surat tersebut dibuat untuk menyenangkan hati istrinya. Kalau Nia mengatakan bahwa ada surat tahun 2005 cerai, itu ceritanya bukan begitu. Ceritanya Nia ini lebih sayang harta dibanding sayang gue. Jadi ketika ada wanita dan anak lainnya masuk dalam kehidupan gue, dia protek. Ya udah, lo bikin surat seolah-olah gue udah cerai dengan lo, agar mereka nggak berani ngutak-atik harta ini. Karena ini menyangkut tahunnya mepet dalam pembelian rumah itu. Dibuatlah surat seolah-olah bercerai dan akan memberi itu. Jadi ini digunakan untuk menjaga antisipasi jangan sampai ada orang-orang yang mengaku istri atau mengaku anak dari Farhad Abbas. Talak itu tidak boleh main-main. Nah kalau misalkan main-main, talak itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu sah talaknya, tapi ada yang mengatakan itu tidak sah karena tidak disertai dengan kehendak yang sepenuhnya. Nah di samping itu memang juga harus ada 2 orang saksi laki-laki yang menyaksikan talak itu. Selain pisah ranjang telah 7 tahun dan Nia tak mau dimadu, penyebab lain dilayangkannya gugatan cerai dikarenakan ketidakhadiran Farhad saat Nia menikahkan Olivia Natania atau Oi dengan Ardi Prastio, putri hasil perkawinannya dengan Muhammad Hisham.
Sementara menurut Dimas dan Trisna, sahabat Farhad Abbas, pemicu dimajukannya gugatan cerai oleh Nia dikarenakan masalah tanah. Cuman saya tuh marah sama kamu, hanya gara-gara lo bilang yang biaya ini Brunei, ya marah dong sayanya. Saya yang biaya ini semua. Prinsip Tanah aja ya? tanah aja, dia nggak pernah begitu Nia juga. Kalau pengeluaran apa juga dia nggak pernah nyelonong begitu. Tunggu aja Farhad. Dan Farhad pasti bertanggung jawab. Untuk Regina sih Masalah itu udah dari dulunya dia juga tahu. Oh ada bisnis, udah bagi-bagi untung, pisah, dapat lagi cewek baru, ada yang gendut, ada yang cantik. Pasti kalau Nia, namanya dia juga nggak dibelai, mungkin Farhad. Akhirnya dia pasti ke saya kan. Udahlah kata saya cemburu, terus dipeluk dong laki kamu. Saya bilang kasih, nggak mau lagi. Ya udah kalau nggak mau. Nah Farhad nanti, kalau kita berdua ada, saya ini tenang aja kalau kalian ada berdua, biar saya capek, nggak apa-apa lah. Saya nggak ditemenin makan, nggak ditegur. Saya capek itu saya puas, karena saya bahagia sama kalian aja di sini kumpul. Selain berbagai penyebab tadi, kabarnya ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Farhad terhadap Nia. Tentu saja hal ini dibantah oleh Farhad dan dikuatkan oleh pernyataan dua sahabatnya, Trisna dan Dimas. Kalau KDRT itu ya kan, sebetulnya itu kejadian dah lama ya. Waktu kejadian dia, waktu kenal Melanie. Dibahas. Itu. memang ada KDRT. Tapi sebetulnya nggak ada benturan, nggak ada apa. Enjoy aja. Cuma dia cuma ngomong waktu itu digigit sama siapa gitu. Kamu nggak tolong saya Dimas. Udahlah kata gue pusing kepala. Nggak tahu sekarang kok dibuka.